Siska Dwi Meazmi MPM 1851 010063 sebagai pemateri pertama. Maya Damayanti NPM 1851010009 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, NPM 1851010036. Apa sih itu strategi orientasi pasar? Orientasi pasar merupakan strategi bisnis di mana perusahaan memfokuskan pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produksinya. Dalam hal ini, perusahaan mengasumsikan kesuksesan mereka tergantung pada kepuasan pelanggan. Memuaskan pelanggan penting untuk menghasilkan loyalitas dan penjualan berulang dalam jangka panjang. Perusahaan tidak hanya mengembangkan bauran pemasaran yang handal, tetapi melakukannya lebih baik daripada pesaing. Orientasi pasar terdiri dari 3 komponen perilaku. Yang pertama yaitu orientasi pelanggan, yang kedua orientasi pesaing, dan yang ketiga koordinasi interfungsi. Yang pertama yaitu orientasi pelanggan. Jika diibaratkan sebuah organ, jantung sebuah bisnis perusahaan adalah bisnis pemasaran, dan hati dari bisnis pemasaran adalah pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu bisnis dan perusahaan sangat tergantung pada kemampuan memanage pelanggan. Lalu apa itu orientasi pelanggan? Orientasi pelanggan adalah kemampuan untuk mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Agar sasaran dan tujuan bisnis pemasaran dapat tercapai, maka langkah-langkah orientasi pelanggan yaitu: yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan di lokasi pasar di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua, perusahaan harus mampu memahami apa yang ditawarkan bisnis pemasaran yang dituju. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan nilai dari apa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu orientasi pesaing. Orientasi pesaing adalah pemahaman akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek, serta kapabilitas dan strategi jangka panjang dari para pesaing yang saat ini ada sebagai pesaing potensial yang akan muncul. Orientasi pasar dapat dinyatakan melalui tingkat monitoring informasi dan menyebarluaskan informasi tersebut pada semua fungsi yang ada di dalam organisasi seperti divisi, riset, dan pengembangan produk. Mendiskusikan dengan pimpinan perusahaan bagaimana kekuatan pesaing dan strategi yang mereka kembangkan saat ini atau strategi yang dikembangkan di masa depan. Penerapan orientasi pesaing mempunyai 2 tujuan, yaitu dalam jangka pendek perusahaan berusaha memahami kekuatan dan kelemahan baik dari pesaing sekarang atau pesaing potensial di masa mendatang. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan harus mengerti kapabilitas dan strategi apa yang mereka gunakan. Yang terakhir yaitu koordinasi interfungsi. Dalam organisasi perlu dilakukan agar semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara maksimal untuk menciptakan nilai dan kepuasan konsumen serta menjaga setiap langkah pesaing yang dapat menghambat strategi-strategi yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Dalam perkembangan konsep strategi orientasi pasar, terdapat 3 pendekatan yang berbeda dijelaskan dalam literatur strategi orientasi pasar. Pendekatannya yaitu, pendekatan pertama menyatakan bahwa seiring dengan fakta bahwa tidak ada definisi eksplisit yang jelas mengenai konsep strategi pasar. Pendekatan kedua berpendapat bahwa ada korelasi positif antara strategi orientasi pasar dan profitabilitas operasional. Mereka memperlihatkan dampak strategi orientasi pasar pada output perusahaan. Pendekatan ketiga ditinjau dari aspek manajerial melalui pendekatan berbasis sistem. Baiklah, selanjutnya ada 3 dimensi dasar konsep strategi orientasi pasar. Yang pertama, generasi intelijen, atau bisa dikatakan generasi yang cerdas. Yang kedua, penyebaran intelijen, yaitu penyebaran informasi yang cerdas sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, respon. Respon merupakan orientasi pasar yang memperoleh tanggapan dari pelanggannya.
Selanjutnya ada pelaksanaan orientasi pasar. Dalam melaksanakan strategi orientasi pasar, manajemen dapat mengadopsi 1 dari 5 konsep pemasaran, yaitu sebagai berikut. Pertama ada konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas utama manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Hal ini dilakukan dengan produksi massal. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena dengan begitu akan diperlukan sedikit saja usaha promosi. Yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar, serta menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Indikator strategi orientasi pelanggan dan pesaing. Indikator strategi orientasi pelanggan merupakan dimensi dari strategi orientasi pasar yang paling utama. Indikator strategi orientasi pelanggan yaitu ada 5. Yang pertama, komitmen dari semua pengelola terhadap usaha untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, mengumpulkan informasi kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk dapat dipenuhi perusahaan. Yang ketiga, berusaha menentukan cara memuaskan pelanggan. Yang keempat, berusaha untuk mengetahui keluhan pelanggan dan mencari penyebabnya dan berusaha memperbaiki. Yang kelima, berusaha selalu memberikan perhatian khusus kepada setiap pelanggan. Indikator strategi orientasi pesaing. Meningkatkan strategi orientasi pesaing harus diketahui dulu indikatornya dan berusaha untuk meningkatkannya. Indikator strategi orientasi pesaing yaitu: yang pertama, mengadakan diskusi tentang informasi pesaing yang diikuti oleh semua yang terkait dengan pengelolaan usaha. Yang kedua, berusaha mencari informasi keunggulan pesaing dan berusaha untuk menerapkan yang terbaik. Yang ketiga, mendiskusikan strategi pesaing sehingga dapat dibandingkan dengan strategi perusahaan kita. Yang keempat, merespon tindakan pesaing sehingga dapat menentukan hal-hal yang harus dilakukan. Yang kelima, mengungguli pesaing dalam segala hal.